deh, keempat, teman-teman hari ini dibesarkan di lingkungan yang memang dikenal oleh khalayak ramai itu sebagai seorang saudagar, pedagang gitu kan. Maka ini harusnya A. Yang kelima, teman-teman karena anak-anak LK. Nah, jadi dari poin-poin tersebut, teman-teman, tentu ini menjadi sebuah tanggung jawab besar bagi teman-teman. Teman-teman harus lebih baik di ke departemenan medbisnya ketimbang kawan-kawan yang ada di FSI lain. Harus punya targetan-targetan yang terukur dan terencana gitu kan. Kalau hari ini mungkin, walau alam ya, saya tidak tahu persis gimana sekarang internal di kepengurusan LK yang sekarang. Dan saya sebelumnya di kepengurusan 2018, yang saat itu ketua LK-nya itu Bang Anggi Hamidi gitu kan. Saya memang diamanahkan itu menjadi koordinator kaderisasi. Jadi saya nggak pernah menyentuh tentang fundraising atau menyentuh usaha-usaha yang ada di LK lah gitu kan. Jadi gimana menjalankannya saya kurang tahu persis karena memang saat itu saya fokusnya di kaderisasi. Namun adalah sedikit pengalaman dari saya pribadi ketika di Asosiasi Mahasiswa Asrama di tahun 2017 sampai 2018. Kemudian tadi juga disampaikan sama pemateri 2019 mendapatkan program kewirausahaan didanai oleh Kemenristek-Dikti. Kemudian sebenarnya ada lagi sih penghargaan tambahan gitu kan. Tapi memang belum masuk ke dalam CV yang terbaru gitu kan. CV yang tadi telah disampaikan. Itu program kewirausahaan didanai oleh OPT Kewirausahaan. Dan kemudian kemarin juga dapat penghargaan di Andalas Global Award sebagai Best Activist, Social Activist Student of the Year. Jadi teman-teman, mungkin apa yang saya dapatkan itu bisa lah nantinya saya bagikan kepada teman-teman bagaimana nantinya kita bisa sama-sama bisa mendiskusikan, bisa merencanakan mitra bisnis atau mungkin teman-teman yang nantinya kan ini kan oprek LK nih kan yang gabung di sini kan juga ada ikut oprek LK. Kemudian nanti bergabung di medbis, ada yang di medbis, ada di beberapa departemen lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan butuh peranan teman-teman nantinya ketika medbis itu sendiri menjalankan operasinya, ya teman-teman membantu kayak gitu kan. Maka sebenarnya materi tentang fundraising ini bukan hanya saja untuk kawan-kawan medbisnya atau mitra bisnisnya, tapi terkhusus lagi ini untuk teman-teman keseluruhannya kayak gitu kan. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, perihal yang tadi telah saya sampaikan. Kenapa saya di awal sampaikan bahwasanya hari ini mungkin teman-teman panitia sulit untuk mengangkatkan kegiatan ini kan. Karena belum terbiasa. Maka apa kaitannya gitu kan? Kaitannya adalah memang hari ini kita dituntut untuk peka dengan perubahan lingkungan gitu kan. Begitu terjadinya pandemi, saya tahu persis gimana kawan-kawan dari organisasi itu kewalahan dalam bentuk kaderisasinya, dalam bentuk ya operasional kegiatan lainnya dan lain sebagainya. Ada juga kaitannya dengan bagaimana dari organisasi tersebut untuk bisa mendapatkan pendanaan. Itu saya lihat memang sangat kewalahan. Apa buktinya? Buktinya banyak sekali kita lihat organisasi-organisasi yang menunda untuk menggantikan kepengurusan selanjutnya gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, banyak sekali hari ini organisasi-organisasi yang kekurangan modal untuk melaksanakan acara. Dan banyak lain sebagainya, faktor lainnya. Maka hari ini saya ingin sedikit bercerita pertama pengalaman saya di Danus. Yang kedua, bagaimana langkah kita nanti ke depannya di LK untuk mendapatkan pendanaan gitu kan, untuk menafkahi organisasi ini. Ketika saya di Danus gitu kan, saya di awal punya target. Targetnya itu terukur. Mungkin targetnya ini kalau dianggap sama orang awam adalah adalah hal yang terlalu berlebihan sih. Karena memang di kepengurusan sebelumnya
target pendapatan mereka itu hanya 500.000. Tapi ketika saya saat itu diamanahkan sebagai koordinator dana usaha, saya punya mimpi, saya bisa membuat organisasi AMA itu mempunyai pendapatan itu 10 juta. Itu butuh bukan misi ya, capaian target itu butuh. Apalagi itu harus dimiliki oleh seorang ketua organisasi atau mungkin ketua departemen dana usaha atau medbis itu sendiri gitu kan. Jadi ketika kita melancarkan sebuah rencana usaha, jadi kita punya acuan, kira-kira dengan membuat usaha ini tercapai nggak sih target kita yang 10 juta itu? Nah, jadi balik lagi ya ke AMA gitu kan. Jadi kalau bisa dikatakan saat itu adalah capaian saya terlalu berlebihan, 10 juta. Karena di kepengurusan sebelumnya hanya mampu menghasilkan uang 500.000. Jadi pada saat itu banyak sekali agenda-agenda atau kegiatan usaha yang saya lakukan gitu kan. Pertama, yang saya lakukan itu ya mungkin di setiap organisasi ada juga baju kerja kan. Ada baju kerja. Jadi untuk di baju kerja sendiri ini mungkin kita dari departemen dana usaha atau medbisnya bisa mengambil margin yang nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu rendah. Dan saya pikir mau nggak mau anggota dari kepengurusan anggota dari kepengurusan organisasi tersebut ya harus mempunyai baju tersebut ya. Sehingga margin yang tadi telah kita tetapkan gitu kan, yang nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah gitu kan. Ini nantinya bisa kita berdayakan. Apakah nanti untuk kegiatan organisasi, ataukah sebagai nanti permodalan baru untuk melancarkan usaha selanjutnya kayak gitu. Itu yang pertama tentang baju kerja. Kemudian yang kedua itu adalah kita buat gerai dama. Dulu di asrama, di kepengurusan sebelumnya, gerai dama ini ada, tapi hanya di lingkungan asrama. Tapi saat itu saya membaca peluang bahwasanya Universitas Andalas ketika pagi hari, apalagi di akhir pekan, itu sangat ramai. Jadi pada saat itu saya mengajak kawan-kawan yang ada di AMA, di Danus gitu kan, untuk membuat dagang-dagang kecil lah ketika di akhir pekan, di hari Ahad, itu jualan-jualan. Langsung kita ketemui keliling-keliling untuk memberikan atau menjualkan dagangan kita gitu kan. Itu salah satu bentuknya. Alhamdulillah itu juga memberikan dampak yang signifikan untuk mencapai target yang tadi sudah direncanakan gitu kan. Yang ketiga, kita juga buat gerai di asrama itu sendiri. Jadi di masing-masing asrama itu ada PJ-PJ-nya gitu kan. Kemudian yang keempat, kita kemarin itu sebenarnya ini adalah sebuah proker yang cukup berdampak untuk mendapatkan pendapatan yang cukup banyak gitu kan. Yaitu kayak kenang-kenangan kepengurusan. Sampai hari ini, kayaknya saya belum pernah lihat ada organisasi yang buat kenang-kenangan kepengurusan. Kemarin itu di AMA sendiri, kami sudah merencanakannya, sudah ada foto seluruh mahasiswa asrama gitu kan. Kami hanya ngambil marginnya Rp1.000 aja. Jadi dengan jumlah 1.000 mahasiswa yang ada di asrama UNAN, kami mengambil margin 1.000. Berarti kami punya target pendapatan 1 juta untuk program usaha tersebut kan, atau untuk usaha kenang-kenangan organisasi tersebut. Dan alhamdulillah di akhir kepengurusan saya gitu kan, yang tadinya punya target 10 juta, tercapailah mendapat target 5 juta rupiah. Yang sebelumnya, di kepengurusan sebelumnya, hanya 500.000. Jadi, mimpi besar itu penting, agar gerak-gerak kita itu terukur. Nah, jadi, hari ini memang butuh nih, daya pola pikir kritis dari teman-teman di organisasi nantinya, yang harus ada target yang bisa terukur, bukan hanya di awang-awang. Kita pengen nantinya mendanai LK, nggak kayak gitu. Tapi kita pengennya kayak gini, 1 tahun ke depan, kita maunya LK itu mempunyai pendapatan 5 juta rupiah. Nah, baru nanti dari target tersebut kita punya turunan, langkah-langkah seperti apa yang mau kita lakukan, kayak gitu kan.
Kemudian yang kedua, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya menjalankan usaha gitu kan. Sebelumnya di 2019 mendapatkan pendanaan ya di KBMI, kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia, dengan produknya itu lapis bengkoang. Alhamdulillah juga 2020 mendapatkan beasiswa ISDP, yaitu Islamic Social Planner Development Program. Jadi itu beasiswanya itu lebih kepada memberikan beasiswa kepada entrepreneur muda lah. Dan 2020 kemarin juga dapat penghargaan, bukan penghargaan, mendapatkan pendanaan dari UPT Kewirausahaan. Dan saya pikir kemarin itu juga ada beberapa anak LK yang mendapatkan itu kan. Jadi ada dua keunikan yang saya lakukan untuk mendapatkan pendanaan tersebut. Yaitu saya bukan hanya menjual produk, tapi yang saya jual adalah isu. Isunya isu seperti apa? Pertama, lapis bengkoang kan. Lapis bengkoang itu atau bengkoang itu merupakan buah ikon dari Kota Padang. Dan kalau kita baca beritanya, jumlah lahan pertanian bengkoang di Kota Padang itu sendiri makin lama dari tahun ke tahun makin berkurang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang daya serap buah bengkoang ini yang sangat kecil. Sehingga kami pada saat itu membuat olahan atau menggagas sebuah ide lapis bengkoang ini, ya kita mengangkatkan sebuah isu tentang minimnya daya serap buah bengkoang itu di Kota Padang. Sehingga muncullah produk dari lapis bengkoang itu sendiri. Kemudian yang kedua, usaha jamur tiram yang sampai hari ini masih saya jalankan gitu kan. Isunya apa? Isunya adalah usaha jamur tiram ini dijalankan di sebuah kampung yang terisolir di Kota Padang dan nggak jauh dari Universitas Andalas, tepatnya di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Dan lokasinya itu berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat. Dan untuk infrastruktur berupa pencahayaan baru masuk pada tahun 2014 dan lampu jalan itu baru masuk 2016. Artinya isu-isu ini bisa menjadi daya pikat, daya tarik orang untuk membeli produk kita. Nah, sehingga ini kita bukan hanya jual produk, tapi jual isu gitu kan. Nah, hal inilah nantinya bisa mendukung produk-produk kita untuk bisa dibelilah oleh konsumen gitu kan. Nah, bagaimana kaitannya dengan dua case tersebut dengan pendanaan di organisasi gitu kan. Kalau teman-teman pernah nonton film Ajari Aku Islam ya, film Ajari Aku Islam, jadi ada beberapa potongan drama di situ ya. Ada sekelompok komunitas pemuda yang pada saat itu ingin memberikan bantuan kepada pengungsi di Sinabung ya. Jadi film ini diambil di Kota Medan gitu kan. Jadi mereka di Sinabung atau pokoknya ada bencana gitu atau panti asuhan gitu. Abang lupa persis kan. Akhirnya mereka melakukan pendanaan dengan menjual gelang. Menjual gelang kan. Jadi gelang ini mereka produksi. Mereka dapatkan dari UMKM. Kemudian mereka jual dengan label bahwasanya penjualan dari gelang tersebut akan didonasikan kepada atau kepada pengungsi gitu kan, bencana gitu kan. Jadi saat itu di drama tersebut itu langsung ada orang yang membeli semua gelang tersebut. Artinya pertama kita udah membantu dua orang. Yang pertama itu adalah pelaku UMKM-nya karena sudah dibeli kan gelangnya, dan pastinya pelaku UMKM tersebut sudah memberikan margin ya di setiap produk yang dia titipkan tersebut. Yang kedua, kita sudah membantu pengungsi bencana tersebut karena kita juga menambahkan nilai jual dari gelang tersebut. Nah, begitu juga nanti dari teman-teman. Hari ini saya lihat banyak akhwat kan. Besok mungkin ada pelatihan membuat sebuah kerajinan. Teman-teman
di rumah hari ini selama pandemi gitu kan. Ya cobalah buat kerajinan. Nanti kerajinan-kerajinan ini dikumpulkan menjadi satu, kemudian dijual nanti. Yang jual itu kawan-kawan dari Medbisnya, kawan-kawan danusnya gitu kan. Sehingga kawan-kawan yang tadi yang sudah produksi juga udah dapat keuntungan, kawan-kawan dari LK menambah lagi dapat keuntungan. Jadi 2 orang yang terselamatkan kan. Dan saya pikir dengan teman-teman bisa produktif seperti itu nantinya, ini kan nanti bisa menjadi bekal juga kan, biar nggak gabut-gabut di rumah gitu ya. Itu salah satu ide yang mungkin bisa saya sarankan di masa pandemi ini. Yang kedua, kita sama-sama ketahui bahwasanya untuk bisa mendapatkan akun Zoom Premium atau Google Meet Premium, itu tidak semua orang punya akses itu. Karena apa? Karena biayanya untuk mendapatkan akun premium itu cukup mahal. Kalau tidak salah, untuk mendapatkan akun premium Zoom dengan kapasitas 300 orang itu butuh uang berapa dolar ya? Kalau dipindahkan ke rupiah sekitar 300 ribuan lah. Kalau itu dimiliki oleh secara personal, ya mungkin itu merupakan sebuah hal yang berat kan. 300 ribu untuk aku seorang kan. Dan itu pakai jangka waktu. Kalau nggak salah 1 bulan, kalau nggak salah ada. Jadi ketika itu dimiliki oleh kawan-kawan LK, bisa aja itu nanti besok menjadi sebuah apa ya? Sebuah lahan investasi baru bagi kawan-kawan LK. Kalau nggak salah di Fakultas Ekonomi sendiri belum ada kan organisasi yang punya akun Zoom Premium ini. Nah, mungkin premium dari Bayu kan apa? Bayu kan? Bayu. Jadi itu juga menjadi pertimbangan sih. Apakah nanti ketika kita sudah membuat akun premium Zoom, nanti ini bisa laku apa enggak gitu kan? Dan juga butuh pertimbangan-pertimbangan juga bagi teman-teman. Artinya bukan berarti akun Zoom Premium ini untuk disewakan saja, tapi ya untuk pemanfaatan teman-teman di LK. Contohnya gini, untuk misalnya menyelenggarakan nih kan, kawan-kawan dari kepengurusan LK punya rencana 1 bulan ini padat, ada pertemuan. Maka nggak ada salahnya teman-teman itu memang membuat akun Zoom Premium. Sehingga ketika apa ya, ketika teman-teman mau melaksanakan kegiatan dan sifatnya itu dadakan, teman-teman nggak kewalahan kayak gitu kan. Dan bisa aja itu nanti sebagai bentuk hemat. Hemat apa? Hemat gimana gitu kan. Karena oke lah kita lupakan lah yang Bayu ini kan. Kita lupakan lah yang Bayu ini. Seandainya Bayu ini nggak ada gitu kan. Dan kita harus dipaksa untuk menyewa akun Zoom Premium ini kepada organisasi lain yang menyediakan gitu kan. Maka tentunya kan mereka kan apa ya, memperoleh keuntungan ketika kita menyewakan itu kan. Maka untuk meminimalisir biaya yang keluar dari LK sendiri ya kita harus punya akun itu kan. Maka nggak ada salahnya juga. Ya walaupun nantinya nggak disewakan ya kawan-kawan LK harus punya akun itu kan. Tapi ya panjang yang perlu kita rencanakan untuk itu kan. Harus kita konsepkan dengan matang. Apakah hal ini nantinya akan menguntungkan atau malah merugikan. Itu di masa pandemi. Kemarin mungkin abang sedikit gagas lah, abang sampaikan lah gitu kan. Abang sampaikan tentang sebuah ide yang sebenarnya bisa kawan-kawan eksekusi. Kawan-kawan hari ini disibukkan dengan aktivitas perkuliahan. Kawan-kawan hari ini disibukkan dengan aktivitas organisasi. Dan hari ini kawan-kawan berserta sebagai mahasiswa. Apakah ketika kawan-kawan menjalankan sebuah usaha, apakah itu sepenuhnya kawan-kawan yang mengerjakannya? Maka kalau kawan-kawan hari ini berpikirnya, saya menjalankan sebuah usaha A, maka yang harus menjalankan usaha A ini adalah saya gitu kan. Maka pola pikir teman-teman itu masih apa ya? Masih klasik lah, masih
Ya masih klasik lah Abang bilangnya, bahasa lembutnya masih klasik. Kenapa klasik? Karena harusnya pola pikir seorang mahasiswa itu tidak demikian. Tapi hari ini bagaimana teman-teman itu bisa memberdayakan. Contoh hari ini di Universitas Andalas. Banyak CS kan, gaji mereka itu bisa dikatakan minim lah. Standar lah, standar. Tapi kalau dibandingkan sama UMR, gaji mereka itu masih di bawah kata cukup lah. Ditambah lagi di masa pandemi. Di masa pandemi ini tentu kebutuhan pokok itu meningkat kan. Sehingga uang yang tadi pertama pas-pasan ditambah ada peningkatan biaya kebutuhan, ya tentu bersama mereka kurang. Nah, gimana caranya kita untuk bisa memberdayakan? Caranya adalah coba buat pelatihan-pelatihan kepada ibu-ibu CS itu. Jadi ibu-ibu CS itu kayak dilatih untuk membuat sebuah kerajinan. Nah, kerajinan itu nanti itu konsepnya sama yang seperti sebelumnya saya sampaikan. Kerajinan itu nanti kita yang menjualkan dari LK gitu kan. Dan nanti dari penjualan itu kita bagi hasil. Untuk LK ada, untuk ibu-ibu itu ada. Artinya hari ini teman-teman LK nggak perlu mengeluarkan tenaga ekstra untuk memberdayakan SDM-SDM-nya. Mungkin akhwat-akhwat yang di sini sibuk gitu ya. Ya udah kita berdayakan orang yang memang punya motivasi untuk mendapatkan pendapatan lebih di masa pandemi ini. Yaitu kan ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu CS itu yang butuh kan pendapatan tambahan dan mereka juga mau untuk membuat kerajinan itu. Itu bisa diberdayakan. Nah, saya yang di Sungkai ini usaha jamur tiram. Yang mengerjakan itu ya bukan saya seorang, tapi memberdayakan masyarakat yang ada di sini. Ketika mengolah backlog jamurnya, ya kita upah gitu kan. Kita kasih ya saat itu ya uang rokoknya, uang makannya gitu kan. Tapi itu ketika memproduksi jamurnya, memproduksi backlog jamurnya aja. Tapi ketika panen memang panen kan mudah gitu kan. Panennya setiap hari. Jadi ya kita bisa melakukannya sendiri gitu kan, bisa melakukannya sendiri tanpa adanya bantuan tenaga kerja. Sehingga itu bisa nantinya ya menghemat lah. Pertama menghemat pengeluaran. Kita hanya apa namanya? Kita masih menggunakan tenaga kita, tapi untuk hanya pemanenan, tapi untuk produksi yang berat-beratnya kita berdayakan orang-orang. Kayak gitu. Dan kedepannya saya pengennya bukan hanya untuk mengejar profit aja, artinya ingin memang benar-benar memberikan sebuah kebermanfaatan. Kebermanfaatannya seperti apa? Hari ini saya punya sekitar 1.100 backlog. Punya target rencana 2 bulan ke depan mencapai sekitar 3.000 backlog. Dan mohon doanya juga dari ikhwas semua kan, semoga dilancarkan. Artinya kalau 3.000 backlog ditambah 4.000 backlog rencana 2 bulan ke depan. Dan itu nantinya target saya hanya cukup untuk membuat sebuah olahan turunan. Dan saya juga nanti di situ juga ingin meriset gimana tanggapan pasar terhadap olahan yang saya buat nantinya. Nah, ketika nanti ternyata pasar itu cukup baik penerimaannya, saya ingin mencoba untuk mengajak masyarakat yang ada di Sungkai ini untuk sama-sama membudidayakan jamur tiram. Jadi masing-masing rumah itu kalau mereka berkeinginan gitu kan, ya mereka menanam jamur tiram juga. Dan nanti jamur tiram yang mereka panen, kami yang beli gitu kan. Kami yang beli. Jadi masyarakat itu ya terberdayakan kayak gitu kan. Masyarakat itu terberdayakan juga. Jadi itu sih sedikit beberapa pengalaman dan mungkin case yang bisa nanti teman-teman serap di kepengurusan LK ke depannya seperti apa. Karena memang di masa pandemi ini di fundraising lah agak sulit. Kenapa sulitnya? Contoh usaha LK dulu yang LK Sell itu kayaknya nggak bisa jalan di masa pandemi ini karena kondisinya kader-kadernya itu pada di kampung. Nanti payah bayarnya kan. Itu kalau nanti bayarnya melalui via transfer, kalau beda rekeningnya kena cas banyak gitu kan. Atau mungkin dia malah mikir ngapain juga ke LK ribet kan, ya ke Kadai aja. Kayaknya di masa pandemi ini nggak bisa. Kemudian yang gerai online itu kan, gerai online. Itu apa lagi gitu kan? Ya realistis aja lah. Gerai online ini sudah digagas cukup lama gitu kan. Namun sampai hari ini progres dari gerai online ini di setiap organisasi tidak pernah seperti sebenarnya usaha yang disusun secara profesional gitu kan. Jadi untuk hasilnya sendiri juga
kalau nggak salah juga nggak seberapa, Anda. Kemudian di LK juga ada kayak sewa helm kalau nggak salah di fotokopi ABD. Nah, kondisinya hari ini pasar baru sedang sepi. Orang nggak ada mungkin, atau ada pun sedikit yang minjem-minjem helm. Jadi, saya pikir di masa pandemi ini memang agak sulit untuk itu. Namun, teman-teman bisa aja sih. Bisa aja kayak memberdayakan kayak kawan-kawan yang ada di Kominfo. Contohnya, percaya ada secara individu orang membutuhkan desain. Nah, tapi dia nggak punya kemampuan untuk itu. Nah, maka hari ini teman-teman dari LK mungkin bisa aja menjual jasa desain. Jadi kawan-kawan Kominfo kayak gitu. Jadi bukan tugas untuk mendapatkan pendanaan itu bukan kawan-kawan mitra bisnis aja, bukan kawan-kawan dana usaha aja, tapi kawan-kawan Kominfo juga punya peran nantinya untuk mendapatkan untuk bisa menghasilkan pendapatan untuk organisasi tersebut gitu kan. Kayak gitu. Kayak kemarin tuh yang dana siswa asrama namun akhirnya nggak tercapai gitu kan. Itu kerjasama dengan kawan-kawan dari kawan-kawan dari Kominfo AMA gitu kan. Karena kalau dari Danu sendiri nggak mungkin yang foto-fotoin kan, buat desainnya dan lain sebagainya nggak mungkin. Ini kawan-kawan bisa kayak gitu. Dulu di LK itu kayak ada sewa sound system ada, mungkin juga sewa inventaris lah gitu kan. Itu kan dulu bisa gitu kan mendapatkan pendapatan dari situ. Tapi sekarang apakah dia masih bisa mendapatkan pendapatan dari situ? Ya memang kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada gitu kan. Tak bisa kita kondisi pandemi ini ya udahlah karena kondisi pandemi kita tunggu aja selesai pandemi ini gitu. Jangan sampai seperti itu. Harapannya memang ikhwan yang ada di sini memang adalah ikhwan tangguh, ikhwan yang cerdas gitu kan. Kedepannya seperti itu. Ini waktu saya untuk menyampaikan mungkin sekitar 7 menit lagi ya. Karena kalau saya lihat di Rondon itu 10.55. Jadi nanti kita lebih kepada diskusi aja diperbanyak hari ini. Jadi untuk yang 7 menit ini ya bolehlah teman-teman boleh rangkai pertanyaannya. Nanti ketika sudah masuk pertanyaan ya silahkan ditanyakan. Jadi agak sedikit cerita lagi ya. Sedikit cerita lagi. Kawan-kawan itu harus punya mimpi teman-teman. Kawan-kawan harus punya mimpi. Mimpinya itu seperti apa? Mungkin hari ini ada yang alasannya masuk fakultas ekonomi ingin menjadi seorang entrepreneur gitu kan. Atau hari ini ada yang memang bercita-cita ingin menjadi seorang pegawai di sebuah instansi tertentu gitu kan. Namun kita kan ke depannya nggak tahu bagaimana segelumit permasalahan yang kita hadapi nanti untuk mencapai itu kan. Mungkin untuk kawan-kawan yang hari ini berpikir ingin menjadi staff di salah satu perusahaan gitu kan, apakah pasti itu nanti akan kita raih? Terus kalau kita tidak bisa meraih itu, apakah kita hanya diam saja? Maka sebenarnya untuk skill-skill berwirausaha itu harusnya gitu, harusnya dimiliki oleh setiap orang gitu kan. Ya di luar ya latar belakang kita yang mungkin sedikit berbeda atau kemampuan kita untuk menjalankan itu ya cukup berbeda gitu kan. Namun harapannya kawan-kawan yang ada di sini di LK, semua orang yang ada di sini ya punya kewajiban untuk bisa meningkatkan skill-skill wirausaha itu. Karena kita nggak bakal tahu ke depannya, apalagi yang perempuan-perempuan ini. Apakah besok bisa menjamin kita mendapatkan pasangan yang cukup cukup memenuhi lah kebutuhan keluarga. Kan kita nggak tahu pasti kan. Begitu juga dengan laki-laki kan. Apakah besok kita itu sudah pasti mendapatkan pekerjaan apa yang hari ini sudah kita rencanakan. Nah, jadi pesan saya gitu kan, dengan kesadaran seperti itu nantinya juga akan menumbuhkan stimulan di pikiran teman-teman bagaimana cara saya bisa untuk melatih skill itu ya ikut berpartisipasi dengan kepengurusan LK nantinya ya untuk mengembangkan NetBiz itu sendiri kayak gitu kan. Nanti minimal kalau enggak bisa kita menjalankannya ide aja lah. Ide itu penting teman-teman. Tanpa ada orang yang menggagas ide, usaha itu nggak akan jalan. Jadi ide itu pokoknya gitu kan. Kadang idenya nggak dapet, tapi ketika ada yang ngasih saran gitu kan, kita jalani ya bisa aja gitu, lancar aja gitu kan. Jadi butuh nih, karena kalau dari saya sendiri kan, ini saya sendiri nih, isi apa yang ada di kepala saya cuma satu gitu kan. Tapi hari ini saya diskusi dengan sekitar 69 orang, artinya ada mungkin